dari CPM. Ya, hari ini tanggal 10 Februari 2021 kita akan melanjutkan studi tentang jaringan kerja dengan CPM maupun PERT. Ya, judulnya PERT dan CPM. PERT-nya belum disinggung, CPM sudah, gitu ya. Nah, nanti kita lihat apa itu PERT, apa itu CPM dengan melakukan perbandingan yang sebetulnya hampir sama, ya, tapi yang sering muncul di pustaka itu tentang waktunya saja yang dibahas, begitu. Ya, saya present your entire screen supaya ya, share, gitu. Ya, presenting to everyone, oke, yaitu tentang materi 10 Februari. Sebelum kita menginjak ke CPM pembahasan tugas ya. Jadi teorinya dulu sedikit, nanti baru pembahasan tugas sedikit. Ya, jadi di hari ini kita mempelajari cara kerja PERT. PERT itu apa? Project Evaluation and Review Technique. Ya, saya mengambilnya dari beberapa video YouTube ya agar mahasiswa dapat mengulas kembali jika diperlukan dari sumber gitu. Ya. Nah, sebetulnya apa hubungan PERT dan CPM? Ini di sini ada dari YouTube membuat daftar seperti ini ya. Tentang kalau dari sisi artinya PERT itu teknik yang digunakan ya. Is a technique used to. Jadi teknik yang digunakan maksudnya ya. Teknik yang digunakan untuk merencanakan dan mengontrol proyek-proyek dalam skala besar ya. Jadi kalau skala besar biasanya larinya ke sini, itu idenya. Kalau di sini CPM itu project management teknik, jadi teknik manage project yang melakukan perencanaan, mengontrol masalah kompleks, tetapi sebetulnya project yang sifatnya rutin, gitu. Jadi kalau mana yang disebut skala besar, mana yang disebut skala rutin, begitu ya. Rutin itu berarti sudah terjadwal seperti ada kebiasaan yang sudah dalam proyek tersebut. Jadi misalnya kalau sudah sering bangun apartemen, yaitu sebagai kebiasaan rutin, bukan large scale. Tapi kalau biasanya hanya bangun satu rumah, tapi kemudian bangun apartemen misalnya, yaitu berarti menjadi large scale gitu ya. Jadi memang definisinya juga harus diperhatikan tentang kebiasaan yang dikerjakan oleh para pemprojek ya, yang mengerjakan proyek tentunya atau pemilik proyek. Kalau PERT itu orientasinya itu pada event atau kegiatan ya, ini hampir sama ini saya kira, ini tidak pernah muncul dalam komputasi ya. Nah, yang muncul lebih kelihatan adalah probabilistik. PERT itu sifatnya probabilistik, CPM deterministik. Kemarin waktunya berapa? Nah, misalnya kalau dalam satuan minggu 17 minggu begitu ya. Nah, kalau di probabilistik itu kalau di PERT itu kapan mencapai maksimum 17 minggu. Itu dan dalam probabilitas berapa. Jadi berapa probabilitas agar proyek bisa diselesaikan maksimum 17 minggu ya. Semacam itu misalnya. Ya, itu nanti ada contohnya. Nah, untuk itu di PERT, nah ini yang sering muncul dalam komputasi. Ada 3 waktu, ya 3 jenis waktu yang muncul di PERT. Tuh. Kalau di CPM hanya 1 kali saja,
oh durasinya yang mahasiswa ketahui misalnya dari kegiatan 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya itu durasinya sudah fix ya. Kalau di sini 3 jenis waktu itu apa? Ada waktu optimis, ada waktu most likely, jadi yang paling mungkin terjadi, dan yang waktu pesimis ya. Optimis paling mungkin terjadi dan pesimis gitu. Optimis, pesimis dan oke, kira-kira berapa gitu ya tengah-tengahnya. Nah, itu di PERT itu disinggung. Jadi perhitungan yang dilakukan tuh biasanya memperhatikan waktu ini. Nah, karena ada waktu yang punya toleransi terhadap pekerjaan, maka dia dikatakan ya lebih teliti begitu ya, lebih teliti. Nah, sehingga dia katakan high precision time estimate. Ya, high precision. Jadi lebih teliti waktu dugaan yang ditawarkan dengan model PERT ini. Ya, kalau di sini CPM itu reasonable time estimate. Jadi reasonable itu dapat diterima ya. Tapi tingkat ketelitiannya dari dalam hal ini ya lebih baik PERT begitu. Ini kalau dari sisi kalimat itu sebetulnya sama-sama bagus ya. Ini reasonable, di sini high precision gitu ya. Tapi high precision itu berarti dia lebih tingkat kepastian pencapaian waktu yang ditargetkan itu lebih besar menggunakan PERT. Oke, kemudian yang di sini juga ini mungkin dari sisi pengalaman saja ya desainnya, pembandingan antara PERT dan CPM. Dikatakan ini aktivitas yang tidak mengalami pengulangan. Sedangkan di CPM itu aktivitas yang mengalami pengulangan, repetitif pengulangan ya. Tapi dalam latihan yang kita jumpai kegiatannya apa yang disebutkan di sini tidak muncul gitu ya. Kemudian di sini PERT itu Research and Development Project, kegunaannya ini dari sisi pemanfaatan untuk riset dan pengembangan project. Kalau di sini project-project yang untuk melakukan konstruksi. Ya. Jadi mungkin kalau untuk bangun apartemen ya di sini mungkin ya. Jadi kita lihat sekarang bagaimana dengan PERT ya, dengan PERT. Nanti ada 3 jenis waktu, yaitu waktu optimis itu disimbolkan dengan O, M, most likely, waktu yang paling mungkin, P, waktu pesimis. Ya, jadi ada 3 waktu di sini. Nah, kapan, bagaimana mendefinisikan waktu ini? Ya, kalau dalam aplikasi ini yang paling susah ya, menentukan OMP. Ya, misalnya saya mengajukan, saya minta tenaga untuk mengerjakan tugas keadministrasian ya, misalnya gitu ya. Terus target dari administrasi itu apa? Yaitu untuk dengan akreditasi. Kapan vendornya jadi? Ya, saya harus pandai-pandai untuk mengatur waktu, menyebutkan waktunya. Oke, September misalnya, gitu ya. Itu waktu pesimisnya mungkin Desember, gitu karena mulai Januari, gitu ya waktu pesimisnya. Waktu yang paling mungkin adalah September. Waktu optimis mungkin Agustus gitu ya, tidak terlalu jauh dari waktu yang paling mungkin gitu. Karena orangnya mungkin kadang-kadang sambil mengerjakan yang lain. Oke, jadi itu dalam menetapkan OMP ini itu adalah para pengambil keputusan ya. Kalau yang pekerja kan tinggal ngerjain aja gitu.
Nah, kemudian tentunya ada waktu yang diharapkan. Nah, itu dikatakan time expected. Ya, waktu yang diharapkan, time expected, yang berarti di sini dirumuskan O plus 4M plus P per 6. Jadi diberi bobot. Yang paling mungkin itu diberi bobot 4, ya. Yang O-nya 1, P-nya 1. Bu, bagaimana dengan pembobotan ini? Bisa enggak kita atur sendiri? Bisa, ya. Kalau misalnya tidak 6, kalau 5 bagaimana? Gitu kan? Boleh. Ya, enggak harus seperti ini. Gitu. Tapi ini mungkin diusulkan oleh para pembuat ini PERT ini yang sering digunakan gitu ya. Mungkin angkanya yang enak ya di sini kalau 1 1 4 itu berarti per 6. Kalau 5 ini kan berarti total bobot harus 5 gitu ya. Ya berarti di sini 1 1 3 gitu kan ya. Ya enggak apa-apa gitu. Tapi untuk sementara kita menggunakan ini. Ya paling enak itu kalau rumus matematika itu memang diberi gitu ya. Sudah kita tinggal ngitung gitu. Tapi kita sebagai orang matematik seharusnya tidak demikian, justru harus membuat model. Ya. Nah, nanti bisa dimainkan. Kalau bobotnya ini 1 3 1 5 ya. Apa yang terjadi dengan keputusan yang diambil? Nah, ya. Sehingga maka ada pengembangan keilmuan lagi bagaimana menentukan bobot ini supaya perhitungan di bawah itu tepat. Nah, tepatnya bagaimana? Ya, tentunya terkait dengan para pengambil keputusan kembali. Aplikasi dari program ini atau proyek ini gitu. Ya, sayangnya ini kan hanya untuk kepentingan matematik. Jadi benar tidaknya tidak bisa dicocokkan ya, ini hanya soal matematika saja. Oke, nah kegiatan ini ataupun contoh yang diambil itu dari YouTube ini ya, orang India gitu ya, 30 menit, sekitar 30-an menit YouTube-nya ya. Nah, ini saya ketik ulang di sini supaya bisa mudah untuk diolah. Begitu. Kemudian bagaimana membaca kegiatan ini? Ya, kalau dari buku yang Hamditaha itu saya tidak melihat dalam bentuk daftar seperti ini, tetapi dalam kemarin seperti yang lalu ya, langsung diagram begitu. Ya, untuk melakukan CPM, PERT, maka harus tahu CPM dulu, begitu. Karena nanti prosesnya mengerjakan sama dengan CPM. Nah, mudah kan ya. Tadi pembedanya apa? Nah ini definisi waktunya ada 3. Ya. Kegiatan A punya durasi optimisnya 5, most likely 6, pesimisnya 7. Ya. B tidak ada kegiatan sebelumnya. C juga tidak ada kegiatan sebelumnya. Di sini B-nya optimisnya 1, yang paling mungkin 3, pesimisnya 5. Tentu yang waktu pesimis ini tentunya lebih panjang ya kalau kita perhatikan. Dan most likely tentunya berada di tengahnya atau sama. Ya seperti tadi saya katakan kalau saya mau selesai penyusunan tabel untuk akreditasi itu di September gitu ya. Terus optimisnya kapan? Kayaknya kok ya hanya paling mungkin di September. Jadi sama gitu ya. Durasinya sekitar 9 bulan dari bulan Januari misalnya. Baik. Nah, kalau kita lihat data seperti ini artinya apa? Yang A, B, C itu adalah kegiatan awal, ya, karena tidak ada kegiatan sebelumnya. Nah, sedangkan D sebelumnya adalah A. Ya,
yang E sebelumnya B, demikian seterusnya, dan di H sebelumnya adalah E dan F, gitu ya. Sekarang yang lain secara sama cara membacanya demikian ya. Yang J itu harus terjadi H dan G dulu baru sampai J, sehingga kegiatan yang terakhir tentunya adalah I dan J, itu kan ya. Ketika I sudah D dan tidak ada yang lain, yang J juga begitu, setelah H dan G tidak ada yang lain, gitu ya. Nah, berapa waktu yang diharapkan proyek selesai? Pertanyaannya, tentukan jaringan kerjanya, tentukan jalur kritisnya, tentukan probabilitas proyek selesai sebelum atau pada 22 minggu. Ya, teori yang terkait hal ini saya cari-cari ya, mungkin pengen lebih matematis gitu ya, saya kok nggak ada ya, sehingga di YouTube ini saya langsung rujuk di mana para komentatornya merasa mereka bisa mengerjakan tugas dengan cepat gitu ya. Jadi mungkin di tempat-tempat lain pernya juga langsung hanya seperti ini gitu ya, teorinya apa, hanya seperti ini saja, yaitu expected time kemudian sigmanya. Nah, yang susah kan adalah ketika dari proyek menyusun rangkaian kegiatan ini ya, bahwa ada daftar kegiatannya, kemudian kegiatan sebelumnya apa begitu ya, kemudian bagaimana menentukan waktunya. Nah, kalau sudah menjadi tabel seperti ini akan menjadi mudah begitu. Jadi itu sebabnya saya sampaikan kepada mahasiswa dengan contoh memberi data itu supaya terlatih untuk menyusun dulu ya modelnya daripada menyelesaikan model ya, Untuk selanjutnya ini menyelesaikan mudah sekali, kita tinggal mengikuti prosedur saja. Nah, kalau di YouTube dia dengan sangat pelan-pelan begitu, dengan Excel, dengan kalkulator ya, secara manual begitu ya. Nah, ini saya gunakan Excel saja ya, begitu. Ya seperti ini. Terlihat nggak Excelnya Brigita? Terlihat Bu, tapi kekecilan. Oh iya, oke. Saya Control plus. What is view? View-nya kok jendela view-nya. Nah, ini terlihat. Oke, gitu ya. Seperti ini ya. Jadi tadi dikatakan apa? Kita berarti menghitung expected ya, time expected. Itu buat aja sendiri di sini, yaitu apa tadi? Optimis, waktu optimis ditambah 4 kali waktu most likely, yang paling mungkin, dan ditambah 1 kali waktu pesimis per 6. Nah, ini kita pakai rumus ini saja ya kan, kita rumuskan, berarti sama dengan D3 plus 4 ya, 4E3 plus F3 per 6 gitu ya. Nah, ini sudah di sini. Langsung tinggal setelah didata semua, langsung tinggal ditarik. Syarat gitu ya. Nah, itu. Ya. Nah, kalau di YouTube jadi lama karena ngerjakan satu-satu pakai manual, pakai kalkulator, dan sangat hati-hati ya, pelan-pelan. Tuh. Baik, so time expected ini waktu yang paling diharapkan sekarang ya. Ini kemudian menjadi durasi dalam jaringan kita. Ya, dalam jaringan yang dibuat. Jaringannya yang apa? Ya seperti ketika kita membuat CPM gitu.
So, lupakan kolom sebelum terakhirnya. Ya, kita membuat jaringan kerja. Ini si YouTube seperti ini ya. Draft jaringan untuk tabel 2. Nah, dalam kegiatan yang lain, dalam CPM itu dalam teorinya, ternyata ada beberapa kata kunci yang saya belum jelaskan, yang saya harap di hari Senin itu mahasiswa sudah baca, yaitu adanya slack time gitu ya, ada variabel slack, di mana ini nanti variabel slack ini akan mengindikasikan jalur mana yang kritis dan tidak. Nah, sehingga untuk itu saya menggunakan notasi yang lain yang menyebutkan tentang variabel slack. Demikian juga adanya kosakata yang lain dalam CPM, yaitu total float and free float. Begitu. Kenapa demikian? Ya, dalam CPM, ya ini nanti kita akan masukkan dalam CPM, yaitu time expected-nya. Karena mahasiswa udah pinter-pinter ya kalau dengan CPM, jadi pada prinsipnya menyusun nanti sudah bisa dikerjakan dengan mudah. Ya, tapi saya memperkenalkan notasi yang baru dalam CPM ini. Ya, ini word-nya kelihatan ya Mbak? Iya, Bu. Ya, ya ada. Jadi kita tuh kalau menggunakan pustaka tuh memang macam-macam ya, enggak apa-apa lah ya supaya lengkap begitu ya, lengkap. Jadi di Hamditaha ada kata kunci total float, free float, slack begitu, sehingga saya memperkenalkan juga di dalam perkuliahan hari Senin, materi hari Senin gitu. Ya, ini kalau ini yang diam ditahan notasinya, sedangkan yang di hari Senin seperti ini. Ya. Jadi ada notasi yang namanya ya kalau dalam catatan Bulina waktu paling cepat mulai. Wah, panjang ya kalau kalimatnya. Kalau bahasa Inggris enak, earlier start. Nah, ya ini earliest finish, ya toh. Latest start, and then latest finish. Ya, nah ini jadi saya suka dengan ini. Nah, ketika ada tabel seperti ini, ya kalau di mana di notasi sebelumnya itu hanya apa? Ya hanya ada 2 ya notasinya, sehingga kita tidak bisa menghitung slack-nya. Dan durasinya ditaruh di sini. Nah, gitu durasinya. Oke, kalau kita di panah itu ya, jadi kemudian nantinya untuk melihat total float dan free float itu hubungan antara mereka. Hubungan keempat angka ini. Semoga saya tidak terbalik-balik ya. Oke, nah ini saya kira tidak perlu baca ya, tapi mungkin secara sederhana ini mahasiswa saya harap sudah lihat ya, Mbak Brigita sudah baca kemarin Senin ya ini ya. Iya, Bu. Tapi di tugas saya nggak saya buat kayak gitu, soalnya belum benar-benar mudeng. Oh, belum mudeng yang bagian ini ya. Iya. Oh, oke. Jadi Soalnya kan kalau itu dari langsung dibuat tabel gitu, Bu. Kalau dari soal yang Bu Hana kan dari pohon-pohon dulu harus kita buat tabel dulu. Betul. Jadi bingung. Oke. Kalau begitu sebelum masuk ke versi PERT, karena nanti PERT CPM-nya dibuat dengan mengikuti ini gitu ya. Nah ini ada kasus yang lain dia jaringannya nggak dibuat gitu, tetapi oke, ada kegiatan A, B, C, D, E, F, G yang
durasinya diketahui dan kegiatan sebelumnya diketahui. Nah, sehingga disuruh buat jaringan kerjanya begitu. Nah, ini enak, ini adalah bahasa Inggris ya. Si A dan B karena tidak ada, berarti pada saat mulai itu adalah A dan B. Kemudian ini supaya enak dari layarnya tidak dinaikkan turun, itu kita jejerkan dulu, gitu ya. Nah, jadi paling mudah kalau jaringannya sudah ada lebih enak, tapi justru yang sering muncul itu justru di sini, ya, membuat daftar ini yang paling susah sebetulnya, ya. Kalau di sini contohnya A dan B, begitu adalah kegiatan awalnya. Nah, dari untuk kegiatan selanjutnya C itu sebelumnya adalah A, berarti A lanjut ke C. Yang D itu sebelumnya A dan B, jadi yang D sebelumnya A dan B. Oke, kemudian yang E itu adalah D, jadi sesudah D adalah E, ya. Nah, F adalah C dan E, gitu ya. C dan E, kemudian yang G adalah sebelumnya adalah E, dan F sudah tidak ada kelanjutan lagi, sehingga berarti finish. Nah, pada daftar ini, maka dibuatlah skema seperti ini, skema jaringan kerja seperti ini, durasinya ditulis di sini, ya. Nah, kemudian A dan B adalah awalnya 0, ya. Jadi ini adalah hasil akhir, karena di situ adalah video, ya. Jadi tadinya kosong-kosong terus baru diisi. Ini saya ambil hasil akhir, makanya dituliskan ikuti video pada YouTube untuk mendapatkan hasil berikut, ya. A dan B adalah 0, maka earlier start A-nya adalah 0. Demikian pula si B, ya. Kemudian tentunya earliest finish-nya itu adalah ditambahkan dengan ES ditambah durasinya. Jadi 0 tambah 7, 7. Di sini 0 tambah 9, 9. Ya, jadi kita ngisinya dari atas. Nah, di atas. Kemudian tentunya earlier start-nya si C itu adalah dari sini, si A, ya 7. Begitu toh. Kemudian untuk earliest finish-nya C tentunya 7 tambah durasinya, yaitu 12 tambah 7 menjadi 19. Nah, untuk D juga begitu, ya, tentunya mulai dari kegiatan B selesai untuk mengerjakan D, gitu kan, 9. Nah, lagi dengan cara yang sama, untuk earliest finish dari D adalah 9 tambah 8, 17. Nah, demikian pula si E, secara sama kita punya 17 di D, tentunya menjadi earlier start-nya E, gitu. Nah, demikian pula untuk sebentar, ini tadi kan 19, 17, betul ya? Oh ya, betul. Jadi di si F ini terjadi karena kegiatan C dan E. Nah, kalau ada dua kegiatan, bagaimana kita mendefinisikan, ya? Nah, di sini kalau kita lihat selesainya tadi, earliest finish-nya tadi kan 19 di sini, ya. Ya, di sini sedangkan earliest finish-nya adalah 26, ya. Nah, mana yang kita ambil? Nah, itu kemarin kan ada yang max min gitu ya. Kadang mungkin dari definisinya bingung, lihat lagi begitu,
kita nalar saja. Kalau kita ingin melakukan pekerjaan selanjutnya, begitu ya, dia kan selesainya earliest finish-nya itu 26. Sedangkan si C earliest finish-nya 19. Kan tidak mungkin kita ambil untuk menyelesaikan F itu adalah 19 karena si E belum selesai. Begitu. Sehingga diambil adalah yang nilai maksimumnya. Sehingga 26. Di sini ya. Begitu. Jadi kenapa ngambil yang maksimum kok bukan yang minimum? Karena itu tadi, kalau ngambil yang minimum dia belum selesai. Kita nggak bisa mengerjakan F, mulai ngerjakan F karena E dan C itu menentukan mulainya F. Nah, jadi early start-nya F haruslah dari yang maksimum di antara dua ini. Gitu ya, jadi 26. Nah, secara sama earlier start-nya, earliest finish-nya F adalah 32, berarti 26 tambah 6 ya, 32 di sini, begitu. Nah, demikian pula untuk di G, ini hanya terjadi setelah E, sehingga kita mengambil earliest finish-nya E, yaitu 26. Dan earliest finish-nya G adalah 26 tambah durasinya, sehingga 31. Nah, secara sama tadi, berarti finish-nya berapa? Ya, adalah waktu yang maksimum di antara dua ini, kegiatan F dan G. Jadi tidak kita ambil yang minimum karena G, si F belum selesai kalau diambil 31. Oke, nah, sekarang ini adalah perjalanan forward ya, untuk menentukan isian tadi yang di atas. Sekarang bagaimana yang di bawah? Yaitu latest ya, latest start dan latest finish. Ya, semoga ini tidak salah. Kita tahu bahwa ini tadi mulainya adalah setelah 32, jadi kita isi 32, tidak ada yang lain ya. Sama seperti di sini tadinya kan 0, ya ini isi 0, itu 32. Nah, untuk mengisi latest start tentunya 32 ini kan latest finish, berarti dikurangi dari durasinya, ya kan? Jadi 32 min 5, 27, di sini 32 min 6, 26, ya. Nah, sekarang si E ini itu yang menyebabkan terjadinya F dan G, ya. Sehingga kita melihat di sini tadi letters startnya kan 26, ya. Di sini letter startnya 27, ya. Tentunya karena di sini letter startnya 26, di sini letter startnya 27, ya kita ngambilnya yang minimum gitu, ya, bukan yang 27, karena ini paling cepat dia harus setelah 26 gitu kan. Berarti ini ya tidak ambil yang 27 tapi yang 26 gitu ya. Ya, jadi jelas ya ini ya, antara di sini 26, 27 kita ngisinya di sini 26. Ya. Kalau dihafalkan maksimum minimum gitu malah nalarnya tidak jalan nanti ya, tapi kita menalarkan saja begitu ya. Kalau tadi seperti di sini adalah earliest finish-nya 32, di sini earliest finish-nya 31, berarti finish all ya 32, finish all. Seperti itu ya. Di sini juga demikian, tadi diulangi ya. Kalau di sini latest start, paling lambat bisa dimulai. Itu di sini 27. Paling lambat bisa dimulai 26. Ya, berarti kita bisa masukkannya 26. Oke. Nah, secara sama kita tinggal mengurangkan saja antara 26 dengan durasinya menjadi earliest start, yaitu latest start, latest start. Jadi paling lambat dimulai ya, paling lambat dimulai. Dengan bahasa Inggris itu dengan maksud yang pertama,
ketika mahasiswa membuka YouTube, itu kosakatanya itu udah terbiasa ya. Juga buku-buku dalam bahasa Inggris begitu ya. Dan ketika mahasiswa nanti studi di tempat lanjut tidak gagap karena kita terbiasa dengan menyingkatnya dalam bahasa Indonesia. Sementara kalau pengetahuan sekarang sedemikian global, semuanya dalam bahasa Inggris. Nah, notasi-notasi dalam bahasa Inggris itu kita juga biasakan ya. Dan feelingnya kalau matematik sebenarnya nggak pakai feeling, tapi esensi yang dimunculkan dari kata-kata dalam bahasa Inggris itu lebih mudah untuk dimengerti, dipahami. Itu bukan saya gaya bahasa Inggris ya, tapi juga lebih singkat, singkatannya lebih enak untuk dipahami begitu. Ya. Oke, jadi ini tadi sudah, ini sudah, sekarang yang di sini begitu juga. Ini hanya satu ya, berarti kita tinggal ngambil aja 17 di sini, 17 min 8 9. Di sini tadi juga ya, ini latest start menjadi latest finish-nya dia, dikurangi tentunya durasinya menjadi latest start-nya, begitu. Di sini juga begitu, dan kita tahu bahwa di sini 9, maka di sini juga 9 ya. Tidak ada yang lain kan? Ya, itu. Terus durasinya 9 berarti di sini 0, di sini 14 ya. Berarti kenapa di sini 9 secara sama tadi di sini ada dua kegiatan yang menyebabkan atau disebabkan oleh A gitu ya. Itu C dan D yang disebabkan oleh A sebelumnya, sehingga di sini tadi adalah latest start adalah 14, di sini latest startnya 9 ya. Supaya optimum ya pilihnya yang paling kecil yaitu 9. Paling lambat mulai, ini paling lambat ya. Kalau di kita paling lambat gitu, atau deadline-nya kapan, ya kan, itu biasanya paling lambat kapan gitu. Ini paling lambatnya 9. Di sini paling lambat mulai ini ya, paling lambat mulainya ini ya, bukan paling lambat selesai. Paling lambat untuk memulai. Ya. Misalnya ketika di F-Learn itu kan saya tuliskan tanggal paling lambat memulai ya, ada tuh di situ. Tapi kalau mahasiswa login terlebih dahulu bisa enggak? Bisa ya. Harusnya ada ketentuan itu ya. Nah, di situ ada earlier start, ini di sini latest start. Ya, oke, secara sama kita ambil 9 yaitu yang minimum dan dikurangi durasinya untuk mendapatkan latest startnya untuk kegiatan A. Oke, jadi penentuan jalur ini jelas ya Mbak Brigita? Iya Bu, udah mudeng sekarang. Ya, sekarang ini project management membuat kata kunci lagi tentang Slack. Ya, ternyata Slack ini adalah selisih ya, selisih yang terjadi antara ini tadi, yaitu latest finish dengan earliest finish ya, earliest finish dengan latest finish gitu ya. Nah, ini mungkin perlu ada pemikiran ya. Jadi kenapa ya ngambilnya di sini ya. Ini dia membuat definisi Slack ini jadi 2 ya, selisihnya tentunya positif ya. 26 min 19, 32 min 320, 32 min 31, 26 min 26, 17 min 17, 9 min 9, 0. Nah, ternyata Slack ini adalah variabel yang sangat menentukan di dalam menentukan jalur kritis. Ya, ketika Slack-nya 0, itu maka jalur yang memuat Slack 0 ini yang menyebabkan jalur kritis.
Jadi langsung terlihat, oh jalurnya adalah B, D, E, F. Finish gitu. Ya. Nah, jadi kita bisa menjawab sekarang bahwa ya bahwa slack-nya adalah akan menentukan jalur kritisnya begitu. Nah, jadi nanti mahasiswa bisa mencermati tugasnya kembali, menentukan slack-nya bagaimana kalau memang dengan notasi yang sama seperti yang sudah dikerjakan. Ya, monggo mungkin bisa dibandingkan begitu ya. Ya, jadi terdapat tambahan kata kunci yaitu dengan slack. Kemudian kata kunci berikutnya adalah total float dan free float. Lagi-lagi sayang sekali notasinya beda. Ini dari YouTube yang berbeda. Jadi feeling apa di sini misalnya ya LC itu adalah latest completion. Nah, di kita adalah LF. Ya. Ini total float adalah its amount of time, jadi jumlah waktu that the completion time of. Jadi waktu penyelesaian suatu aktivitas dapat ditunda tanpa mempengaruhi project untuk waktu penyelesaian project ya, without affecting the project completion time. Ya, ini dalam bahasa Indonesia ini adalah ya, jadi kita adalah waktu yang digunakan atau sejumlah waktu ya, that the completion time of an activity, bahwa waktu untuk menyelesaikan aktivitas itu dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu penyelesaian proyek. Itu total flow. Ya. Banyaknya waktu sehingga waktu penyelesaian proyek dari suatu aktivitas, of an activity. Ya, jadi ini adalah aktivitas A misalnya, aktivitas B misalnya. Jadi hanya sebagian aktivitas yang dapat ditunda tanpa mempengaruhi penyelesaian proyek. Ya, ini kalau yang punya proyek ya seperti itu ya, bisa mengatur menunda. Ya, saya punya pekerjaan, saya titipkan sama orang pembuat batik begitu, dia tunda gitu, karena dia memperhatikan pesanan yang lebih besar begitu. Itu mungkin dia tidak mempengaruhi proyek besarnya dia, tapi mempengaruhi proyek besarnya saya. Ya, nah itu ini mungkin idenya dari kacamata terhadap proyek tersebut ya, proyek tersebut tidak mengaruhi proyek yang lain. Nah, ini juga terlalu matematis menurut saya ya, terlalu matematis. Dalam aplikasi itu umumnya suatu proyek pasti terkait dengan proyek yang lain. Entah proyek kecil kah, proyek besar, itu selalu begitu. Pada umumnya. Ya, jadi kalau pemilik proyek itu hanya memperhatikan proyeknya sendiri, ya bisa ya. bisa seperti ini, dapat ditunda begitu. Makanya mereka selalu bertanya biasanya ya mana yang lebih dulu dikerjakan gitu ya, itu ditanyakan. Nah di sini total float ya adalah latest completion project C, kegiatan C dikurangi ESI, earliest start kegiatan I, dikurangi durasi DIJ. Ya, dia menggunakan notasi ini karena jadi ada IJ, ada C, begitu karena ada kegiatan
yang dimana digambar seperti notasi yang kita sebelumnya gunakan. Nomor 1, kedua, 2, ketiga, ya. Jadi kegiatan A adalah misalnya awal, begitu, ya. Jadi tidak digambar seperti ini, tetapi dari gambar yang contoh yang mahasiswa buat, gitu ya. Jadi di sini perlu menyesuaikan notasi. Semoga saya tidak salah, ya. Setelah memahami begitu, maka completion project latest berarti latest finish, ya, bersamakan. Kemudian dikurangi earliest start kegiatan I. Jadi ini kalau ada I, di sini ada J. Ini berarti terkait dengan sebelumnya, ya. Kegiatan yang lain yang terhubung. Kegiatan lain yang terhubung. Jadi early start lainnya yang terhubung dengan dia. Ya. Nah, sebaliknya, ya, kemudian ada durasi. Di sini adalah banyaknya waktu, ya, dari suatu aktivitas dapat terselesaikan, ya, that the activity completion time can be delayed, dapat ditunda, itu tanpa menyebabkan, ya, ini agak susah kalimatnya, without affecting, tanpa menyebabkan waktu awal, yang paling awal untuk memulai, ya, immediate successor activity in the network, mengganggu immediate successor, jadi menyebabkan aktivitas yang lain tanpa, ya, ini dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu mulai awal dari aktivitas-aktivitas sebelumnya dalam jaringan. Ya, jadi ada suatu aktivitas dapat diganggu, dapat ditunda tanpa mengganggu waktu mulai awalnya untuk kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, itu seperti itu. Bedanya apa kalau tadi latest-nya, kalau ini latest completion-nya, atau, ya, yang di sini LCG. Yang di sini adalah earliest-nya. Nah, kalau digambar ini idenya kan berarti kalau dalam tabel ini berurusan dengan yang ini tadi, ya. Ini ada maksud, begitu, ya. Jadi mencari free float dan total float, ya. Kalau tadi yang LF itu terkait dengan ES sebelumnya, ya. EF atau ES, ya, ES, earliest, bentar. Semoga saya tidak salah. Ya, ES, earlier start, ya. LF dengan earlier start. Jadi total float ini hubungan antara yang ini, ya, ini, ya, LF dengan dia, ya, ini silangnya. Nah, silangnya sepertinya begitu, ya. Semoga saya tidak salah. Kita tahu bahwa tadi, ya, untuk mendapatkan EF tadi apa? Ya, yaitu apa? Tadi early start tambah durasi, kan, gitu. Ya, early start tambah durasi. Ya, EF-nya. Nah, ini makanya, ya, kemarin soalnya saya kok ngitung sepertinya apakah ada salah notasi terhadap pemahaman saya, ya. Jadi ini di sini ada EF, min ES, DIC, semoga saya tidak salah. EF-nya yang mana? Ini, ya. Kalau min ES dengan durasi, ini selalu 0 karena EF adalah T plus ES, gitu, ya, T plus ES. Jadi
Ya, karena kasus yang dibahas nanti berbeda dengan yang dicontoh ya, yang kita bahas. Jadi mungkin perlu dipahami lebih lanjut tentang free float ini. Ya, di sini ESJ dengan ESI. Jadi sepertinya yang terkait dengan ESJ misalnya yang di sini, ya early semua ya, tapi dengan kegiatan sebelumnya, yaitu kotak sebelumnya. Sepertinya begitu. Kalau ES dengan EF, ya ES dengan EF min DIJ, itu karena EF ini diperoleh dari siapa? ES plus T, yaitu DIJ tadi. Jadi ini selalu 0 kalau begitu, ya free float FF ini. Nah, sepertinya saya melakukan kesalahan ya, atau di sini ada earliest start J, ya earliest start J sama kan, berarti ES dengan ES, jadi ya ES saja. J dengan ESI. Ya. Karena saya mendapatkan kok 0 terus, berarti ada yang salah adalah. Nah, kalau ini tidak mungkin, yaitu ESJ dengan earlier start-nya yang, karena ini sama ya, E dengan E itu jadi tidak masalah. Dengan, dan S juga start semua, dengan kegiatan sebelumnya. Makanya tadi immediate successor activities. Immediate successor activities. Jadi kenapa ada immediate? Jadi yang sebelumnya, persis yang sebelumnya, gitu ya. Makanya ada istilah immediate successor activities. Semoga dipahami ya, Mbak Brigita, jelas Mbak? Ya, jadi untuk kasus yang tadi, total float tadi apa? Total float. Ya, jadi latest finish kegiatan J dikurangi earlier start-nya I, dikurangi DIJ. Ya. Total float A, ya, latest start, latest finish, sorry, di rumusnya di copy lagi. Ini nggak enak ya, karena kita langsung dikasih rumus, tapi mungkin perlu dipahami makna kenapa sih orang ini membuat definisi ini. Ya sama seperti kalau di Python tentang classification, itu ada rumus yang bermain dengan notasi ini ya. Ada tabel matriks 2x2 saja tapi membingungkan itu ya, karena ada 2x2 ini. Terus apa sih maksud makna fisis dari tabel ini gitu ya. Latest finish kegiatan J ya, kalau dikatakan di sini J dengan ESI ya, mestinya kan berarti dia tidak sekegiatan ya, sekegiatan kan ya. Misal ini kan sekegiatan, jadi di sini idenya LF latest finish adalah 9 ya, tadi dikatakan latest completion kegiatan J di sini 9 dengan earliest start yang ke I, sebelumnya nggak ada, berarti 0 dan durasinya 7, sehingga ini sama dengan 2. Saya berharap tidak salah definisi. Kalau salah definisi ya salah semua ya. Jadi total float untuk kegiatan B, kegiatan B juga ya, kalau mau dihafalkan ini seolah-olah 9 min 0 min 9 ya kan. Di sini kemudian yang C 26 min 7 min 12 gitu ya. Semoga tidak salah makna. Ini 32 min 26 min 6, di sini 26 min 17 min 9, di sini juga begitu, ini pasti 0.
ini adalah 1, ya, 1. Jadi total float A itu 2 itu maksudnya apa? Tadi dikatakan adalah ya bisa ditunda. Total waktu ini misalnya kalau dalam minggu, it's amount of time that the completion time of an activity adalah total waktu dari suatu aktivitas dapat diselesaikan itu bisa ditunda. Bisa ditunda tanpa mengaruhi seluruh proyek itu. Jadi maksudnya kalau dari kalimat ini dari kalimat ini 9 dikurangi 0 dikurangi 7 ya. Sepertinya jadi aneh kalau ini di kegiatan awal si A itu bisa ditunda. Ditunda selesainya ya ini ya. Tadi the amount of completion time. Jadi bisa can be delayed. Jadi banyaknya waktu ditunda. Banyaknya waktu proyek itu bisa ditunda itu adalah 2, kalau ini dalam minggu ya 2 minggu gitu. Ini kan latest finish-nya 9. Gitu ya. Latest finish-nya 9. Nah, kalau kita cek angka-angka itu ternyata adalah slack. Yang dihasilkan adalah slack. 2071. So, saya baru sadar sekarang. Ya. Yang berarti total float sama dengan slack. Definisi atau makna fisis dari variabel slack ini adalah begitu idenya ya, yaitu jadi di sini disampaikan ya kalimat it's amount of time that the completion time on an activity, ya banyaknya waktu penyelesaian suatu aktivitas dapat ditunda tanpa mengganggu penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jadi dia dapat ditunda 2 minggu, ini dapat ditunda 7 minggu, ini dapat ditunda 1 minggu, kalau ini satuannya minggu. Tetapi penyelesaiannya tetap 32, idenya seperti itu. Efektifnya tetap 32 minggu. Ya. Tapi selesainya dia bisa ditunda 2 minggu. Ya, kira-kira ini karena mungkin idenya begini ya. Karena ini durasinya kan 7 minggu. Terus latest finishnya selesainya kan 9 minggu. Gitu ya. Ada durasinya 7 minggu. Ini ada hubungannya dengan ini kan earliest earliest start, earliest finish. Ya, kalau earliest finish kan semestinya apa? Sama dengan banyaknya durasinya, kan gitu ya. Ditambah dengan tambah waktu mulainya. Tentunya kan seperti itu nalarnya. Oke. Ya. So itu tentang total flow. Ternyata diperoleh sama dengan variabel slack-nya. Sekarang tentang free float. Ya, kalau total float pada jalur kritis ternyata 0 semua kalau mengikuti definisi itu. Nah, sekarang kita akan berurusan dengan kata kunci lain yang disebut free float. Apa bedanya dengan total float dan free float sih sebelum ya nggak enak ya, daripada membingungkan. Ini banyaknya waktu bahwa suatu aktivitas selesai dapat ditunda. Sama atau tadi? Kalau tadi ya, ini adalah tanpa mempengaruhi waktu awal mulainya. Kalau tadi adalah tanpa mempengaruhi
waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan itu adalah total float. Kalau free float adalah ya ini tanpa mempengaruhi waktu tercepat mulainya suatu kegiatan sebelumnya. Immediate successor activities in the network tanpa mempengaruhi earlier start time-nya. Ya. Itu free float-nya tanpa mempengaruhi. Jadi kalau ada yang ditunda mau awal mulainya, ini kan paling tercepat mulainya F adalah 26, C-nya 7, ini 00, 9, 17, 26. Ya, kalau free float-nya ini tidak boleh berpengaruh terhadap angka-angka ini. Idenya seperti itu ya, kalimat tadi. Gitu. So, jadi free float mengatakan apa? Aktivitas penyelesaian. Ya, aktivitas completion time. It is amount of time that the activity completion time can be delayed. Nah, ini anehnya, ini waktu completion time, tapi di sini earliest start J. Ya, earliest start J dan earliest start I. Ya, ES dengan ESJ dengan ESI. Earliest start-nya. Bukan berurusan dengan latest start-nya. Ya toh? Nah, kalau kita tadi sudah total float-nya tadi sudah jelas, saya harap. Ini free float-nya saya agak bingung. Karena kalau saya hitung semua free float untuk dengan ini semuanya 0 begini. Free float semua jalur 0, agak mencurigakan apakah salah penggunaan rumus. Nah, ya. Jadi kalau di situ earlier start supaya enak saya cek ya. Kalau di sini tidak ada pembahasan tentang free float, total float begitu, tapi di YouTube yang lain. Nah, saya menggunakan kasus ini untuk memperhatikan dua kosakata itu, gitu ya. Kalau di dalam video ini dia memperkenalkan Slack, sedangkan di bukunya Hamdi Taha itu Slack-nya tidak muncul secara eksplisit didefinisikan di dalam jalur CPM. Kalau di sini kita bisa mengikuti ini videonya, tidak ada 10 menit, saya bisa, Slack itu maksudnya yang di sini ya. Kalau Slack-nya di program linear, mahasiswa tahu dari pertidaksamaan menjadi persamaan, gitu ya. Itu variabel semu. Ya, di sini mungkin juga variabel semu dengan kepentingan yang lain, yaitu tentang waktu. Oke. Nah, tentang free float ini, kalau saya perhatikan, ya, kalau saya menggunakan ini tadi, ya. Earliest start-nya 7, ESJ 7 dikurangi gitu. ES-nya lagi, ES yang mana ini? Ini tadi adalah latest bukan, ini E ya, earliest finish. Ini earliest start, begitu ya. Nah, tadi earliest start J minus earliest start I. Ya, jadi di sini kalau yang di C7 earliest start J minus earliest start I 0 min durasi DIJ-nya. Nah, misalnya kalau ini 7 min 0 min 7 0, betul. Kalau di sini ya, kalau kita sama ya 26 min
26 min. Jadi harusnya apa toh? ES earliest start J dengan earliest start. Jadi 26. Jadi waktu awal mulai antar dua kegiatan ya, I dan J. Jadi ini misalnya 26 min 7 dikurangi DIJ-nya. DIJ-nya DIJ siapa? Ya, itu yang jadi pertanyaan. Ya. DIJ-nya apakah DIJ yang 6 atau DIJ 12? Ya, kalau ini kita menghitungnya seperti itu. Kalau menghitungnya tadi seperti yang di bawah tadi, ini ya, free float untuk kegiatan C ini 19 dikurangi 7 dikurangi 12 pasti 0, karena memang penyusunan ini diperoleh dari penjumlahan tadi dengan durasinya nih, semua begitu ya, jumlah dari durasi ini juga begitu. Ya 9 tambah 8 17, 9 itu 17 tambah 9, semuanya seperti itu. Jadi kalau disusun seperti yang di sini itu 0. Nah tadi free float 0 semua. Nah ini saya curiga dengan ini. Mungkin mahasiswa bisa cek ya sambil lihat ya bagaimana free float itu sebetulnya didefinisikan. Terus kepentingannya apa tadi? Yaitu tadi saya mau menunda beberapa aktivitas tapi tidak mempengaruhi waktu awal mulainya yang tercepat untuk kegiatan-kegiatan sebelumnya. Nah, itu dalam bahasa sederhananya saya seperti itu. Ya. Ini kan definisinya ya, banyaknya waktu bahwa aktivitas-aktivitas itu dapat ditunda penyelesaiannya. Activity completion time. Oh, waktu penyelesaiannya dapat ditundanya yang siapa? Yang sedang kita perhatikan tanpa mempengaruhi waktu paling cepat mulainya kegiatan-kegiatan sebelumnya. Ya, sudah dipahami itu free float-nya, Mbak Brigita, definisinya? Iya, Bu. Ya, habis kalimatnya aneh. Mungkin coba ya, free float. Definition project management. Oh, nih. Ini kelihatan enggak? Kelihatan, Bu. Ya. Is a measured by subtracting earliest finish. Oh, earliest finish berarti EF of the activity from earliest start, ES of the successor activity. Apa itu successor? Pendahulu ya. Yang terdahulu toh? Halo? Betul toh? Jadi pengurangan antara waktu finish, earliest finish berarti yang di atas, dari earliest start of the successor activity. Nah ini kok sama persis ini. Ya, sama persis. Begitu kan? Jadi EF, ternyata EF-nya, earlier finish itu EF dari earlier start, the successor activity. Nah ini ternyata di sini ada orang yang bingung juga dengan ya, what is free float in the project management? How do you calculate? Ya, what is difference between free float and independent float? Ya, total float versus free float. Ya,
memahami definisi itu kan tidak cepat ya. What is definition of free float? How do you calculate? How long activity can be delayed without delaying early start of its successor activity? Kira-kira bisa dipahami enggak? Jadi Pelan-pelan, ya, pelan-pelan dicoba paham. karena mau mirip toh, Iya. ya kan? Oh, penerus. Maksudnya berarti suksesnya itu berarti kegiatan selanjutnya. Ya. Free float is how long activity dapat ditunda tanpa menunda early start of its successor activity. Jadi aktivitas A atau di sini ya, tanpa menunda early start aktivitas selanjutnya. Nah, itu baru oke. Jadi ini adalah earliest finish activity, ya, mengurangkan earliest finish suatu aktivitas dari earliest start successor activity. Jadi S-nya kegiatan selanjutnya. Ya, itu dari sisi matematika. Free float ini mewakili waktu, banyaknya waktu dari suatu aktivitas dapat ditunda tanpa mengganggu mulainya aktivitas yang lain sesudahnya di dalam jaringan itu. Ya, kalau digambar tadi idenya yang ini toh. Jadi misalnya kegiatan C ya, itu tadi apa? Free float-nya tadi berapa? Dia mengatakan free float adalah sejumlah waktu, ya, sejumlah waktu yang dapat digunakan untuk menunda pekerjaan C tanpa mengganggu penundaan pekerjaan mulainya tercepat pekerjaan F. Jadi makanya di situ disebutkan earliest earliest finish minus earliest task successor activity. Jadi earliest finish-nya adalah 19, earliest start successor activity di sini 26. Jadi kalau dari pernyataan itu berarti 26 min 19. Ini bisa ya, nggak mungkin 0. Di sini bisa 0. Nah, ini bisa 0. 17 min 17 ya. Betul toh? 26 min 26 0. Oh iya nih. Ini 26 min 19, betul ya? Ini 9 itu latest successor activity. Jadi earliest finish dengan earliest start, hubungannya apa? Gitu aja lah dari aktivitas selanjutnya. Itu yang disebut free flow. Ternyata ini kan sama nih, tarat ya. Terus yang ini dengan ini sama, gitu. Yang ini dengan startnya dia sama. Tapi yang ini dengan dia tidak sama. Jadi di sini punya free flow juga 7. Ya. Di sini tidak punya. Begitu kira-kira yang bisa disampaikan 17 dengan sini. Jadi successor, jadi aktivitas sesudahnya. So, kesimpulan saya, semoga mahasiswa bisa memahami. Sepertinya
ya. Ini mungkin free float is a measure where free float represent the amount. Nah, ini adalah dari Google. Saya tempel di sini ya. Itu tadi kita live by definition, makanya buatlah matematika ya. Jangan hanya menggunakan matematika, jadi bingung kalau menggunakan saja. Mari kita lihat di sini, tadi sudah saya hapus ya. Ya, free float. Nah, ini ya. Dari definisi adalah, dari definisi itu maka kita live by definition. Makanya matematika ini sukanya mengatur karena kita mempunyai definisi atau membuat definisi. Ya, oke. Ya, gitu. Earliest finish of the activity from subtracting. Ya, subtracting jadi mengurangkan antara waktu selesai EF dari suatu aktivitas dari earliest start of the successor activity. Kalau si A ini kan dia pas mulai. Ya. Jadi di sini adalah earliest finish-nya 7, earliest start-nya 7. Jadi di sini 0 ya. Kalau tadi kan idenya masih dikurangkan durasinya. Nah, itu saya malah bingung. Ya. Jelas enggak ini ya? Ini earliest finish ya 19. Ya kan? Suksesornya adalah si F atau ya, suksesor itu yang sesudahnya. Jadi di sini adalah 19 dengan di sini early start-nya adalah 26. Ya. Jadi di sini 7. Gitu toh? Jelas enggak Mbak Brigita? Iya, ya lumayan. Earliest finish-nya D itu 17. Kegiatan suksesornya yang mana? Si E. Ya. Earliest start-nya yang mana? 17. Di sini 17 main 17 0. Itu ya. Kalau dari kalimat ini ya. Kalau dari yang tadi itu yang dalam tulisan tangan masih dikurangi DIJ. Di sini E, suksesornya yang mana? G. Earliest finish-nya E berapa? 26. Suksesornya siapa? G. Earliest start-nya berapa? 26. Di sini 0. Gitu ya. Yang tidak 0 berarti cuman si F dan C. Ya, 19 dengan 26. Betul toh? Ya, yang di sini B dan D. B suksesornya si D. Earliest finish-nya 9. Earliest start-nya adalah 9. 0. Nah, di sini juga 0. Di sini juga 0. Di sini tidak 0. Di sini 0. Iya. Nah, dari sini kalau kita memperhatikan slack-nya, maka free float-nya adalah itu 7 dari kegiatan C dan D. C dan F. Yang lainnya tidak ada lagi free float. Mungkin seperti itu yang bisa saya pahami tentang free float ini. Ya, kalau dari yang istilah tadi itu membingungkan. Sehingga supaya yang membingungkan ini daripada tidak konsisten, kita remove ya.
Sekarang kalau yang total float sudah jelas, saya harap bagi mahasiswa mungkin bisa cek lagi ulang bagaimana dengan total float dan free float di internet lagi ya. Semoga tidak salah apa yang saya kerjakan ini. Artinya based on definition semuanya. Nah, kembali, jadi tadi kita sudah menambahkan 3 kosakata di dalam kegiatan kali ini. Nah, secara sama kembali kita ke pair untuk menyusun CPM ya, dan memperhatikan notasi yang sama tadi untuk kita buat jaringannya. Jadi membuat ES, EF, LS, LF, begitu ya. Pada gambar ini saya membuat ya daftar kegiatan ABC, begitu kan, tadi belum mulai kan ini ya, belum mulai ABC, kemudian DEFG, begitu ya, di mana masing-masing ES, EF, LS, LF itu tidak terisi ya, belum terisi. Ini sengaja saya buat bertahap karena tidak langsung untuk mengajar, tapi ini dicatat dulu ya. Nah, kemudian kita buat CPM untuk mengisi ES, EF, LS, dan LF. Nah, kita tahu EF adalah earliest start plus durasi ya. Sehingga kita tinggal isikan ya, earliest startnya semua ini tadi durasinya dari tabel ya, atau dari tadi bukan tabel tapi gambar ini tadi, ini durasi tarat. Nah, angka durasi ini adalah the expected time tadi, yaitu ini ya, masuk ke sini. Oke, masuk ke dalam durasi ya. Nah, kemudian ya, kita menggunakan notasi itu, kita masukkan sekarang ES, EF, LS, dan LF ya, ke tiap kegiatan. Maka ES-nya adalah durasi itu, ES-nya adalah 0, durasinya 6, di sini 0. 0, 3, 3, 0, 4, 4 ya. Terus di sini karena latest earliest finish-nya 6, berarti di sini 6. Ini juga begitu, earliest finish-nya 3, di sini 3. 4, di sini 4. Jadi ini sejauh ini kan masih kegiatan di earliest start. Bagaimana dengan earliest finish adalah ditambah dengan durasi, begitu, yang B 0 tambah 3, C 0 tambah 4, D-nya 6 tambah 2, E-nya 3 tambah 3, 4 tambah 5 untuk F, G-nya 4 tambah 3, 7. Nah, hati-hati ketika menjadi dua kegiatan ya. Ini tadi ya, ini sama ya, di sini 8 karena mengambil dia, dan tambah 5, 13. Nah, sekarang ini ada dua kegiatan yang menyebabkan H secara sama tadi. Earliest finish-nya itu F-nya itu kan 9 ya, si E 6 lebih awal, tapi F kan belum selesai, padahal mempengaruhi H, sehingga diambil yang maksimumnya ya. Begitu juga kegiatan C itu karena H dan G ya, sehingga diambil yang
maksimum 14. Jelas Mbak Brigita? Iya, Bu. Ya, ini sama ya, kegiatan seperti ini sama dengan yang di CPM. Jadi enggak masalah, sehingga saya bisa lanjut langsung isinya. Enggak perlu dibacakan? Perlukah, Mbak Brigita? Perlu kayaknya. Ya, oke. Jadi yang di sini tadi sudah ya, yang di atas dulu. Di sini 14 itu karena 9 tambah 5. 9-nya tadi karena mengambil yang maksimum. Kenapa ngambil yang maksimum? Karena ada ada kedua kegiatan E dan F. Ya, E-nya paling cepat selesai adalah 6, F-nya paling cepat selesai adalah 9. Ya, tentu kita mulai H-nya adalah yang paling cepat selesai dari F, gitu ya. Begitu juga di J, itu dipengaruhi oleh H dan G, di mana selesainya H itu tadi 14 dari 9 plus 5, sedangkan G adalah 7 di sini, sehingga tentu lagi-lagi mulainya J tergantung dari H paling cepat selesai berapa, yaitu 14. And then terakhir J-nya adalah 14 plus 3, 17. Dan di sini kita punya CI, itu selesainya adalah 13 paling cepat, sehingga paling cepat selesai pekerjaan adalah yang 17 gitu. Bukan 13 karena lah J belum selesai kalau 13 kan gitu. Ya, mikirnya begitu. Secara sama, kemudian kita mengisi LS dan LM di sini ya. LS dan LF di sini kita ambil 17 letters ini semua. Kemudian kita berarti untuk ngisi LS adalah pengurangan dengan durasinya. Pengurangan dengan durasi. Jadi ini 14 juga diperoleh karena sama seperti tadi, di ini 14 berarti untuk letters finish-nya adalah dari letter start-nya kegiatan J. Itu masukkan di sini, dan di sini adalah LS tinggal 14 min 5. Begitu juga lagi ya, di sini kita ada dua kegiatan yang mempengaruhi G. Oh enggak, satu ya. Satu, tapi si H mempengaruhi kegiatan E dan F secara backward. Ya toh? Berarti di sini adalah 9, di sini 9, enggak masalah ya, di sini sama seperti 9, 9. Dan di sini adalah 14, berarti di sini 14. Nah, sekarang di sini adalah 14 min 3 yaitu 11. Di sini 9 min 5 itu 4. Kenapa tadi kan durasinya ya. Dan untuk menuju ke C secara backward, kita tahu bahwa kita ini adalah berusaha dengan letters finish. Ya, letters finish. Sehingga kita mengambil yang di sini adalah 4, di sini 11. Ya, sehingga kita mengambilnya di sini adalah 4, gitu ya. Kenapa? Begitu toh, tadi di sini adalah letters start. Ini juga letters start. Ya, letters start. Untuk itu menjadi letters finish-nya dari kegiatan sebelumnya, ya tentunya harus yang lebih kecil atau yang paling kecil.
Oke, so semuanya sudah terisi saya kira. Mbak Brigita, jelas? Iya, Bu. Ya, karena sudah terisi secara sama, kita tinggal menentukan slack. Ya, slack tadi apa sih? Selisih antar dua ini. Ya, 10 dengan 6, 3 dengan 6, 4 dengan 4, 6 dengan 12, ya, 13 dengan 17, 17 dengan 17, gitu ya. Oke, slack-nya fine. Jadi, kita langsung jalur kritis. Tara, C, F, H, J. Ya tentunya apa? Mulai dari awalnya ya C, terus F, G, J selesai, gitu ya. Enak ya, C, F, H, J. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah tentukan probabilitas proyek selesai sebelum 22 minggu ya. Jalur kritis tadi total waktu expected-nya adalah 17 minggu. Ini adalah minggu ya. Nah, bagaimana melihat probabilitas proyek selesai? Nah, kita tahu probabilitas. Oke, caranya ngecek dengan tabel distribusi ya, probabilitasnya. So, expected time itu 17 dalam jalur kritis. Ya, kalau selesai sebelum 22 minggu, ya tentunya kita bisa menuliskan PX lebih kecil sama dengan 22 minggu. Nah, ini di statistika apa dasar ya, statistika dasar ya. Ya. Kemudian PX min mu per sigma dibawa ke tabel Z ya. Tabel Z maka menjadi PX min mu per sigma di mana X-nya adalah 22 berdasarkan bukti komputasi maka rata-rata expected total expected time di sini adalah 17 sehingga dan varian ini adalah akar dari total ini adalah variansi dari jalur kritis ya perhatikan jadi ini jalur kritisnya kita kolek kemudian expected time-nya kita total begitu ini semua dalam bentuk rata-rata ini ya expected time rata-rata karena apa tadi diberi bobot tadi jadi rata-rata yang diharapkan rata-rata waktu yang diharapkan itu TE ya dan varians ini adalah sigma kuadrat begitu ya tadi sudah tahu caranya menghitung varians tadi ya di sini sudah saya ulangi nah ini toh yaitu P min O per 6 kuadrat ya. Kemudian kita masukkan ke komputasi, maka X min U per sigma ini mengekspresikan variabel Z ya. Nah, angka ini yaitu 22 tadi dari yang diberikan 22 minggu min rata-rata waktu expected per standar deviasi. Sigma ini standar deviasi ya atau akar dari akar dari total variansi ini. Ya, total variansi. Sehingga kita peroleh 2,19 dan ini 22 min 17 per 2,19 boleh 2,28. Baik, dan kemudian video menunjukkan bagaimana mahasiswa bisa melihat probabilitas melalui tabel Z. Saya berharap mahasiswa bisa lihat dari bukan dari tabel, tapi dari software yang digunakan. Ya, silahkan mau gunakan software apa saja. Mau ada di saya Excel saya belum lihat, MATLAB itu juga ada komennya. Mungkin
Silab saya belum cek, begitu ya. Di sini tabel Z, ini kalau saya dulu belajar ini bawa buku tabel gede-gede ya. Ada tabel T, ada tabel Z, tabel apa lagi ya, C-square gitu ya. Untuk mengerjakan soal statistik dulu. Bawa buku besar gitu, sama bawa kalkulator. Wah, ngebut ya untuk menghitung ini. Gitu ya. 22 min 17 per 2,119 kita peroleh adalah 2,28. Sedangkan Z di sini ya tabelnya itu yang kolom itu kolom pertama adalah tentang Z. Dan kita cari yang 2,2. Karena angkanya hanya 2 digit di sini. Sedangkan digit yang selanjutnya di 2 angka di belakang koma itu adalah ya dari sini 2,28 ya. Jadi kita tinggal masuk ambil kolom pada titik 08, maka akan kita peroleh di sini 22, 2,2 dan 0,8 ya. Ya, jadi dibentuk kita peroleh ini. So, bagaimana kemudian kita menerapkan? Ya, Anda mendapatkan angka 0,9887 ya, atau 87 ya, 9887. Ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 apa 4 ya? Oh, di situ ini 0 ding. Oh, ini 00, 18. Oh, masih di belakang. Ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, 8-nya sebelah sana. Tarat. Tidak kelihatan. Ya, Mas. Karena saya pikir yang ini. Kok ini 7 ya. Berarti sana. Ya, sini ya, yang ini. 0,9887. Oke. Yang artinya PZ kurang dari 2,28 adalah 0,9887. Atau probabilitas proyek selesai paling tidak sebelum atau pada 22 minggu adalah 8,87%. Hore! Yes! Kita selesai membahas tentang PER bagian ini. Mudah ya? Bu, lah saya terus ngapain nanti belajarnya? Gitu ya, harusnya tanyanya. Ya, tidak untuk nyantai. Ya, paham Mbak kita? Ya sudah jauh lebih paham daripada kemarin Senin Bu. Ya, ini apa namanya Mbak Brigita yang menjadi cek kalau apa barometer. Brigita mudeng, yang lain dianggap jelas. Begitu ya, karena saya pelan-pelan semoga jelas. Oke. Nah, jadi apa yang menjadi apa pembelajaran untuk nantinya ya, materi PET ini yang saya lihat itu ya hanya sampai di situ-situ saja gitu. Jadi saya merasa kurang apa namanya? Apa ada yang kurang saya bahas atau kurang saya pelajari tentang PET begitu, sehingga mungkin perlu berlatih sedikit saja jika untuk mahasiswa, yaitu tentunya kalau ingin menerapkan PET di sini itu adalah menganggap jaringan yang diberikan pada tugas kemarin time-nya adalah, durasinya adalah time expected gitu ya. Bu Hana, Ya. Presentasinya Bu Hana nggak kelihatan atau emang udah selesai? Oke, saya tadi tutup. Saya ingin mengecek dari RPS sejauh mana kita sudah menelusur. Oh ya, tentunya tadi saya bicarakan tentang tugas, jadi saya share presentasi hasil mahasiswa tadi, saya cek
gitu ya. Sekilas tadi sudah memenuhi standar minimum, mengerjakan itu pusat operasi 10 Februari. Ya, tadi saya sudah lihat misalnya ini Aryo. Ya, di sini artinya sekilas mahasiswa sudah pinter gitu ya untuk menghitung. Betul ya. Jalur kritisnya sudah ditandai, terus total float. Total float itu apa tadi? Ya, di sini ya, maaf Bu, setelah selesai baru sadar harus sesuai notasi, it's okay. Kemudian yang lain juga ya, ya ini dengan jalur aktivitas titik kritis. Oh ya, belum. Ya, jadi masih belum pada menggunakan notasi yang ya, ini titik kritisnya kok ada 3 gini gimana? Jalur kritis ya, Mbak? Kemarin saya lihat contoh yang mirip di internet kayak gitu Bu, tapi sebenarnya masih bingung juga kenapa bisa kayak gitu. Belum tulis notasinya, masih bingung. Yang kemarin Senin, tapi kalau sekarang udah jauh lebih paham. Yang kritis itu kan hanya 1 ya. Nah, mungkin karena Slack-nya belum ada ya, Mbak, jadi nggak ngerti. Iya. Ya, jadi coba nanti dicek Slack-nya begitu supaya ya ini punya si David Elsa Karisma sudah menggunakan notasinya, ya Slack-nya diperoleh. Jadi di sini 2, 3, 4, 6, 7 ya, rapi. Kemudian Obed itu ya, ini juga sudah dikerjakan. Total float-nya, total float itu total waktu pada jalur kritis ya, betul ya? Jadinya kesimpulannya itu ya? Halo? Iya Bu, kemarin saya salah mengerti Bu. Apanya? Yang total float itu saya kira total keseluruhannya. Total yang di finish itu loh Bu. Ya, ya di sini apa jadinya? Harusnya yang benar yang tadi kan Bu. Ya, apa? Iya, ngomong loh. Masing-masing. Bu. Ya, masing-masing punya total float untuk setiap kegiatan gitu ya, Mas. Nah, itu Bu. Nah, karena total float untuk jalur kritis semuanya 0 tuh. Ya, jadi maksudnya total waktu pada jalur kritis ya. Float itu kan memberi, ya ini memang karena definisi total float oke. Jadi sedangkan total float sendiri berarti mahasiswa juga masih bingung ya. Is how long an activity can be delayed. Nah, ini tadi akhirnya udah kelihatan ya, Obed? Sudah Bu. Ya, total float is often known as the slack. Jadi total float itu adalah slack, nilai slack. Itu yang pertama. Yang paling mudah untuk dicermati. Dan dia mengatakan ya, how long an activity can be delayed without delaying the project completion date.
dalam jalur kritis, total float selalu 0. Ya, jadi ini makanya kita cek total float pada jalur kritis ternyata selalu 0. Jadi nantinya ini bukan total float tapi berapa banyak waktu pada jalur kritis ya. Gitu ya. Istilahnya ini yang salah ya Mas. Total waktu yang digunakan atau total waktu dalam lintasan kritis. Begitu ya? Iya, Bu. Ini total waktu dalam lintasan kritis. Itu adalah 15. Begitu. Nah, baik, supaya mahasiswa juga bisa paham yang belum punya. Saya kira itu koreksinya. Jadi mahasiswa boleh mengoreksi, boleh tidak, tapi paling tidak sudah paham ya. Nah, saya ingin ngecek RPS tadi itu karena tapi ini mau rapat ya. Jadi di dalam RPS kita apa sih yang sudah dikerjakan begitu ya, dan yang belum sekilas saja. Semoga saya karena mau rapat ini RPS ya. Ya, ini di RPS adalah ya manajemen CPM dan objek ya. Ada pertemuan 9 sampai 13, minimum 1 teknik RO yang tidak dibahas dalam kuliah. Itu yang belum. Pemrograman multitujuan itu tadi adalah goal programming. Sudah. Nah, di pertemuan selanjutnya itu inventory, kemudian ada teori antrian. Nah, saya berharap sebetulnya inventory dan teori antrian ini pekerjaannya Pak Riki ya. Nah, untuk itu tentunya mahasiswa tadi dikatakan yang bagian ini ya, ada teknik yang belum. Wah, ini repot kalau yang belum, yang sudah aja belum paham banget misalnya. Nah, untuk itu yang di proyek yang lalu seperti biasa ya ditargetkan untuk menjadi cerita lagi ya, yaitu aplikasi goal programming dengan CPM dan PERT untuk kegiatan kita dengan data yang dari saya. Jadi harus buat story lagi, begitu ya. Tentunya bagi yang tugas bisa share nantinya di akhir Februari. Nah, untuk itu mahasiswa siap-siap dulu bagaimana mendesainnya menjadi kegiatan sendiri ya. Mengkonstruksi seperti yang saya sampaikan ya, membuat tabelnya itu lebih susah daripada menyelesaikan ya. Oke, nah semoga mendatang kita bisa menajamkan tentang tugasnya begitu ya. Mahasiswa bisa merancang-rancang PERT-nya untuk kasus ini apa ya gitu ya misalnya. Oke, itu saja yang bisa saya sharekan, kiranya bermanfaat. Sampai bertemu minggu depan. Gitu ya. Terima kasih. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi.